Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat mengikuti kelas pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kisi dan instrumen penilaian keterampilan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Fadia Hanin, rekan saya Putri Hafiza Ahmad, Lili Ambela Maya Fira. Langsung saja kepada Putri untuk menyampaikan tugasnya yang pertama. Kepada Putri Hafizo dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Putri Hafiza Ahmad akan mencoba menjelaskan tugas mengenai kisi-kisi dan instrumen penilaian keterampilan. Di sini saya membahas KD 312 dari mata pelajaran biologi kelas 11, yaitu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Kisi-kisi penilaian keterampilannya KD 412 yaitu menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. Indikator keterampilan yang pertama, siswa diminta membuat mind map mengenai dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia, serta teknologi sistem reproduksi pada kertas HVS ukuran A4. Aspek yang dinilai yaitu P3 dan instrumen penilaiannya adalah portofolio. Indikator keterampilan selanjutnya, siswa diminta membuat pamflet atau poster atau brosur tentang bahaya penyakit yang menyebabkan gangguan atau kelainan pada organ reproduksi pria dan wanita. Aspek yang dinilai yaitu P5 dan instrumen penilaiannya adalah proyek. Untuk instrumen penilaian keterampilannya, saya membuatnya seperti ini. Digabung untuk portofolio dan proyeknya. Ada tabel untuk nama siswa. Aspek yang dinilai dari portofolio dan proyek ini, saya membuatnya sama, yaitu ketepatan dan kesesuaian isi dengan materi, kreativitas dan estetika, dan ketepatan waktu pengumpulan. Nah, setelah itu ada jumlah skor dan nilai. Rubrik penilaiannya, untuk ketepatan dan kesesuaian isi dengan materi, apabila tugas yang dikerjakan sangat tepat dan sangat sesuai dengan materi, maka akan mendapatkan skor 4. Untuk tugas yang dikerjakan tepat dan kurang sesuai dengan materi, akan mendapatkan skor 3. Untuk tugas yang dikerjakan kurang tepat dan kurang sesuai dengan materi, akan mendapatkan skor 2. Dan untuk tugas yang dikerjakan tidak tepat dan tidak sesuai dengan materi, akan mendapatkan skor 1. Selanjutnya, untuk aspek kreativitas dan estetika, rubrik penilaiannya, untuk tugas yang dikerjakan sangat bagus dan sangat kreatif akan mendapatkan skor 4. Untuk tugas yang dikerjakan bagus dan kurang kreatif akan mendapatkan skor 3. Untuk tugas yang dikerjakan kurang bagus dan kurang kreatif akan mendapatkan skor 2. Dan untuk tugas yang dikerjakan tidak bagus dan tidak kreatif atau dibuat asal-asalan hanya mendapatkan skor 1. Nah, untuk aspek ketepatan waktu pengumpulannya, pengumpulan tugas tepat waktu akan memperoleh skor 4, pengumpulan tugas terlambat 1 hari akan memperoleh skor 3, pengumpulan terlambat 2 hari memperoleh skor 2, dan pengumpulan tugas terlambat lebih dari 2 hari akan memperoleh skor 1. Untuk pedoman penilaiannya, jumlah skor yang didapat dari semua aspek yang dinilai ini dibagi 24 dan dikali 100, maka itulah nilai dari siswa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya akan dibahas tugas dari Leli Ambela Mayanda. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas saya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menghidupkan kamera karena terkendala sinyal. Kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan mata pelajaran biologi, kelas 10 MIPA semester ganjil, materi pokok jamur. Untuk KD-nya yaitu 3.7, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri umum jamur. Untuk bentuk penilaiannya yaitu diskusi, aspek penilaiannya P2. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan morfologi dan struktur tubuh jamur. Bentuk penilaian diskusi, aspek penilaian P1. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara hidup jamur. Bentuk penilaiannya diskusi, aspek penilaiannya P1. Yang keempat, siswa dapat membandingkan reproduksi hidup jamur. Untuk bentuk penilaiannya diskusi, aspek penilaiannya yaitu P3. Yang kelima, siswa dapat mengelompokkan jamur berdasarkan ciri dan cara reproduksi. Untuk bentuk penilaiannya diskusi, aspek penilaiannya yaitu P2. Yang keenam, yaitu siswa dapat menganalisis peranan jamur dalam kehidupan. Untuk bentuk penilaiannya diskusi dan aspek penilaiannya P1. Selanjutnya yaitu KD 4.7, menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragamaan jamur dan peranannya dalam kehidupan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama yaitu siswa dapat membuat pamflet, poster, atau brosur tentang jamur beracun dan jamur yang dimanfaatkan dalam kehidupan. Bentuk penilaiannya yaitu produk, aspek penilaian P4. Yang kedua yaitu siswa dapat menampilkan keanekaragamaan jamur dan peranannya dalam kehidupan menggunakan pamflet, poster, ataupun brosur. Untuk aspek penilaiannya yaitu P5. Yang ketiga yaitu siswa dapat melakukan praktik pembuatan produk makanan yang memanfaatkan jamur. Untuk bentuk penilaiannya yaitu diskus praktik dan aspek penilaiannya yaitu P4. Untuk lembar penilaian keterampilan terdiri dari nomor, nama siswa, keterampilan diskusi yaitu mempresentasikan hasil pengamatan, berargumentasi dan mengusulkan pendapat pada saat diskusi, berkontribusi dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan pada saat diskusi. Untuk keterampilan praktik yaitu menyiapkan alat dan bahan, mengerjakan pembuatan produk makanan yang memanfaatkan jamur, hasil praktik pembuatan makanan yang memanfaatkan jamur. Untuk keterampilan produk yaitu kesesuaian tema produk dengan materi, kreativitas dan inovasi, hasil dan kualitas produk. Rubrik penilaian keterampilan diskusi yang pertama itu aspek yang dinilai mengkomunikasikan hasil pengamatan. Untuk kriteria penilaiannya diberi skor 1 apabila penyampaian tidak mudah dipahami dan tidak komunikatif dengan audiens.
yang diberi skor 2 apabila penyampaian kurang mudah dipahami oleh audiens. Diberi skor 3 apabila penyampaian bisa dipahami oleh audiens. Diberi skor 4 apabila penyampaian materi dan mudah dipahami oleh audiens. Aspek yang dinilai yang kedua yaitu berargumentasi dan mengusulkan pendapat pada saat diskusi. Untuk kriteria penilaiannya diberi mengusulkan pendapat. Diberi skor 2 apabila berpendapat dan berargumentasi tetapi tidak sesuai dengan topik materi. Yang ketiga yaitu berpendapat dan berargumentasi sesuai dengan materi diskusi minimal 1 kali. Diberi skor 4 apabila berpendapat dan berargumentasi sesuai dengan materi diskusi minimal 3 kali. Untuk aspek yang dinilai ketiga yaitu berkontribusi dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan pada saat diskusi. Untuk kriteria penilaiannya diberi skor 1 apabila tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Diberi skor 2 dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tidak mengarah pada topik materi pembahasan. Diberi skor 3 apabila pertanyaan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan topik materi pembahasan. Diberi skor 4 apabila aktif dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dan sesuai dengan topik materi pembahasan. Untuk petunjuk peskorannya yaitu dihitung dengan skor diperoleh dibagi skor minimal dikali 4 sama dengan skor akhir. Next. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian keterampilan praktik. Aspek yang dinilai yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Untuk kriteria penilaiannya, diberi skor 1 apabila tidak menyiapkan alat dan bahan. Diberi skor 2, kurang menyiapkan alat dan bahan. Diberi skor 3 apabila menyiapkan sebagian alat dan bahan. Diberi skor 4 apabila menyiapkan semua alat dan bahan. Aspek yang dinilai kedua yaitu mengerjakan pembuatan produk makanan yang memanfaatkan jamur. Kriteria penilaiannya, diberi skor 1 apabila tidak mengerjakan langkah kerja dengan baik. Diberi skor 2 apabila hanya mengerjakan langkah kerja. Diberi skor 3 apabila melakukan sebagian langkah kerja. Diberi skor 4 apabila melakukan semua langkah kerja dengan baik. Aspek yang dinilai yang ketiga yaitu hasil praktik pembuatan makanan yang memanfaatkan jamur. Kriteria penilaiannya yang pertama, apabila tidak sesuai, yang diberi skor kedua apabila kurang sesuai, diberi skor 3 apabila sesuai, dan diberi skor 4 apabila sangat sesuai. Untuk petunjuk peskorannya yaitu dihitung dengan skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4 sama dengan skor akhir. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian keterampilan produk. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama kesesuaian tema produk dengan materi, yang kedua kreativitas dan inovasi, yang ketiga kualitas produk. Kriteria penilaiannya diberi skor 1 apabila tidak sesuai, diberi skor 2 apabila kurang sesuai, dan diberi skor 3 sesuai, diberi skor 4 sangat sesuai. Petunjuk penskorannya yaitu skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4 sama dengan skor akhir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lili. Selanjutnya saya akan menjelaskan sendiri. Baiklah, untuk kompetensi dasar yang saya dapatkan yaitu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan.
Indikator pencapaiannya ada 2. Yang pertama yaitu membuat produk yang memanfaatkan bakteri dalam proses pembuatannya. Aspek yang dinilai yaitu P2, dan teknik penilaian ialah proyek. Yang kedua yaitu membuat laporan hasil kegiatan pemanfaatan bakteri yang menyertakan mind map tentang ciri-ciri bakteri. Aspek yang dinilai yaitu P5, dan teknik penilaian yaitu produk. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian aspek keterampilan. Di sini ada nomor, kemudian nama siswa, dan teknik penilaian keterampilan yaitu proyek. Aspek yang dinilai yaitu kebenaran tugas yang dikerjakan dan ketepatan pengumpulan, kerapian tugas yang dikerjakan, dan estetika tugas yang dikerjakan. Untuk produk, aspek yang dinilainya yaitu kebenaran dan kesesuaian tugas yang dikerjakan, serta ketepatan pengumpulan, kemudian kerapian tugas yang dikerjakan, dan ketiga, estetika dan kreativitas. Selanjutnya, yaitu rubrik penilaian. Untuk teknik penilaian keterampilan proyek, aspek yang dinilai yaitu kebenaran tugas yang dikerjakan dan ketepatan pengumpulan. Apabila tugas yang dikerjakan benar namun terdapat banyak kesalahan, maka akan mendapat skor 1. Kemudian apabila tugas yang dikerjakan benar namun ada beberapa kesalahan, akan mendapat skor 2. Dan tugas yang dikerjakan benar namun ada sedikit kesalahan akan mendapat skor 3. Apabila tugas yang dikerjakan benar dan tepat waktu pengumpulan, maka akan mendapat skor 4. Selanjutnya yaitu kesesuaian tugas yang dikerjakan. Apabila tugas yang dikerjakan tidak sesuai, maka akan mendapat skor 1. Apabila tugas yang dikerjakan lumayan sesuai, akan mendapat skor 2. Apabila tugas yang dikerjakan sedikit tidak sesuai, akan mendapat skor 3. Dan apabila tugas yang dikerjakan sangat sesuai, maka akan mendapat skor 4. Yang ketiga yaitu estetika tugas yang dikerjakan. Apabila tugas yang dikerjakan tidak ada nilai estetika, maka akan mendapat skor 1. Jika tugas yang dikerjakan ada sedikit estetika, maka akan mendapat skor 2. Jika tugas yang dikerjakan terdapat lumayan nilai estetikanya, maka akan mendapat skor 3. Dan apabila tugas yang dikerjakan memiliki estetika yang tinggi, akan mendapat skor 4. Untuk teknik penilaian keterampilan yang produk, aspek yang dinilai yang pertama yaitu kebenaran dan kesesuaian tugas yang dikerjakan, serta ketepatan pengumpulan. Untuk kriteria skornya, apabila tugas yang dikerjakan banyak kesalahan dan tidak tepat waktu, maka akan mendapat skor 1. Apabila tugas yang dikerjakan lumayan benar dan tidak tepat waktu, akan mendapat skor 2. Dan apabila tugas yang dikerjakan ada sedikit kesalahan dan tepat waktu, akan mendapat skor 3. Jika tugas yang dikerjakan benar dan tepat waktu, akan mendapat skor 4. Selanjutnya yaitu kerapian tugas yang dikerjakan. Apabila tugas yang dikerjakan tidak rapi, akan mendapat skor 1. Apabila tugas yang dikerjakan lumayan rapi, akan mendapat skor 2. Apabila tugas yang dikerjakan sedikit tidak rapi, akan mendapat skor 3. Dan apabila tugas yang dikerjakan rapi, akan mendapat skor 4. Yang terakhir yaitu estetika dan kreativitas. Apabila tugas yang dikerjakan tidak bagus dan tidak kreatif atau asal-asalan, akan mendapat skor 1. Apabila tugas yang dikerjakan lumayan bagus dan kurang kreatif, akan mendapat skor 2. Apabila tugas yang dikerjakan bagus dan kurang kreatif, akan mendapat skor 3. Apabila tugas yang dikerjakan sangat bagus dan kreatif, akan mendapat skor 4. Sekian dari saya. Ini juga merupakan pembahasan terakhir dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu. Maaf moderator, satu lagi punya Vira. Oh, maaf Bu, satu lagi kepada Vira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Zafira akan menjelaskan mengenai kisi-kisi dan instrumen penilaian keterampilan yang telah dibuat. Langsung saja, yaitu kelas atau semester kelas 12, semester 1 dengan materi pokok substansi genetika dengan teknik penilaian observasi dan bentuk instrumen
berupa penilaian produk, penilaian praktikum, penilaian diskusi, dan penilaian presentasi. KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dengan KD 33 yang mencakup mengenai menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kompetensi dasar 4.3 yaitu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA, RNA, protein. IPK-nya yaitu membuat model bentuk 3 dimensi DNA. Dengan indikator penilaian, peserta didik dapat membuat model 3 dimensi DNA dengan menggunakan bahan dari barang bekas yang tidak berbahaya dengan benar. Teknik penilaiannya yaitu penilaian produk dengan tingkat aspek keterampilan yang dinilai adalah P5. Kemudian IPK 4.3.2 melakukan percobaan isolasi DNA. Dengan indikator penilaian, peserta didik dapat melakukan percobaan isolasi DNA dari jaringan buah-buahan dengan benar. Teknik penilaian yaitu penilaian praktikum dengan aspek keterampilan yang dinilai P5. Kemudian IPK 4.3.3 melaporkan secara lisan dan tertulis hasil eksperimen isolasi DNA dengan indikator penilaian yaitu peserta didik dapat melaporkan secara lisan dan tertulis hasil eksperimen tentang isolasi DNA dari buah-buahan. Ini penilaiannya penilaian diskusi dan presentasi dengan aspek keterampilan yang dinilai yaitu P4. Kemudian indikator 4.3.4 membuat dalam proses pemeriksaan yaitu peserta didik dapat model tentang proses sintesis protein DNA dan tentang proses pemeriksaan. Penilaiannya yaitu penilaian produk dengan aspek keterampilan yang dinilai adalah P5. Moderator. Dan produk. Dengan tabelnya itu ada nomor, ada nama peserta didik, kemudian aspek penilaian produk yang dinilai yaitu pemilihan bahan bekas sesuai prosedur, kesesuaian dengan isi materi, kemudian estetika produk, kemudian kreativitas, dan ada jumlah skor dan nilai atau predikat. Kemudian guru nanti akan menceklis atau memberikan strip sesuai dengan yang dilakukan oleh peserta didik masing-masing. Berikut ini merupakan rubrik penilaian keterampilan, yaitu penilaian produk. Yang pertama, aspek penilaian pemilihan bahan bekas, kriteria penilaiannya yaitu menggunakan barang bekas yang tidak berbahaya sesuai dengan prosedur, nanti akan diberi simbol checklist dengan skor 2. Kemudian menggunakan barang bekas yang cukup berbahaya dan kurang sesuai dengan prosedur, akan diberikan simbol strip dan memperoleh skor 1. Kemudian aspek penilaian yang kedua yaitu kesesuaian dengan isi materi. Produk yang dibuat sesuai dengan pokok bahasan yang diminta nanti akan diberikan simbol checklist dan skor 2. Kemudian selanjutnya seperti itu. Nanti format penilaian keterampilan produk, simbol checklist berarti teramati dan strip berarti kurang teramati. Dengan simbol checklist bernilai skor 2 dan strip bernilai 1. Dan nilainya yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100 dengan skor maksimal sama dengan 16. Kemudian berikut ini instrumen penilaian keterampilan peserta didik, yaitu penilaian praktikum. Materi praktikum terkait dengan isolasi DNA,
Dan tabel instrumennya yaitu ada nomor, ada nama peserta didik, kemudian aspek penilaian praktikum, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada kegiatan akhir, dan pelaporan tertulis. Kemudian juga ada jumlah skor, nilai, dan predikat. Pada tahap persiapan, yaitu yang dinilai tersedia buku atau lembar praktikum, tersedia alat dan bahan praktikum. Kemudian pada pelaksanaan, yaitu menggunakan alat dan bahan secara benar, dan mengamati hasil percobaan dengan tepat. Kemudian pada kegiatan akhir, penilaiannya yaitu membersihkan alat dengan baik, dan membuang larutan atau sampah pada tempatnya. Pada pelaporan tertulis, penilaiannya keaslian laporan atau tidak plagiat dan sistematika penulisan yang runtut. Cara penilaiannya masih sama, yaitu checklist dan simbol strip. Format penilaiannya sama seperti penilaian produk, namun simbol checklist diberi skor 4 dan strip diberi skor 0. Nilai yang diperoleh peserta didik yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Kemudian ada instrumen penilaian diskusi, ada nomor, ada nama peserta didik, kemudian aspek penilaian yang dinilai yaitu keterampilan bekerja sama, keterampilan menjelaskan kepada teman, kekompakan, keaktifan dalam kelompok, kemampuan menerima penjelasan teman, dan ada jumlah skor, nilai, atau predikat. Ini dikelompokkan sesuai dengan kelompok peserta didik. Rubrik penilaian keterampilan diskusi, yang pertama yaitu keterampilan bekerja sama, skor 4 apabila menunjukkan kerjasama yang sangat baik, skor 3 apabila menunjukkan kerjasama yang baik, skor 2 apabila menunjukkan kerjasama yang cukup baik, dan skor 1 apabila menunjukkan kerjasama yang kurang baik. Begitu seterusnya. Next, Uti. Keterangan skornya 4 berarti sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Predikatnya A 80-100, B 70-79, C 60-69, dan D kurang dari 60. Dengan nilai peserta didik yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Yang terakhir ada instrumen penilaian keterampilan peserta didik, penilaian presentasi. Pada tabelnya yaitu ada nomor, ada nama peserta didik, kemudian aspek penilaian keterampilan presentasi yang dinilai yaitu sistematika materi presentasi, penggunaan bahasa, ketepatan intonasi dan artikulasi, keterampilan menjelaskan isi presentasi, dan keterampilan menanggapi pertanyaan atau sanggahan. Kemudian ada jumlah skor dan juga nilai atau predikat. Nanti nama peserta didik juga dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing. Rubrik penilaian keterampilan presentasi, yang pertama yaitu sistematika materi presentasi, skor 4 apabila materi presentasi dijelaskan secara runtut dan sistematis, skor 3 apabila materi presentasi disajikan secara runtut tetapi kurang sistematis, skor 2 apabila materi presentasi disajikan secara kurang runtut dan tidak sistematis, skor 1 apabila materi presentasi disajikan tidak runtut dan tidak sistematis, begitu seterusnya. Next, Putih. Dengan keterangan skor 4 yaitu baik, skor 4 berarti sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Kemudian nilai yang diperoleh peserta didik yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, kita mulai dari yang terakhir aja ya. Coba tampilkan yang siapa punya tadi?
Punya Zafira, Bu. Zafira, oke, silakan. Tampilkan Zafira. Oke. KD-nya yang lain perhatikan ya, sambil melihat tugasnya masing-masing. KD-nya di sini 3.3-nya menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi di sini materinya tentang struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom, dan penerapannya dalam pewarisan sifat. Jadi, ini materinya. Sekarang kita lihat KD 4.3-nya. Coba geser ke bawah. Nah, merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Merumuskan urutan. Ini betul ini apanya KD-nya? Izin Bu, iya Bu. KD 4-nya merumuskan. Merumuskan proses. Bentar. Baik, nggak bisa pula ketemu. Merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA RNA. Jadi ini proses sintesis protein ya. Nah sekarang indikatornya membuat model bentuk 3 dimensi DNA. Melakukan percobaan. Nah, nih. Membuat model 3 dimensi DNA ini bisa masuk akal. Melakukan percobaan isolasi DNA, bisa apa enggak nih ya? Di SMA? Rasanya enggak bisa ya. Di kita aja di biotek sudah ngerjakan ini belum, atau apa hanya pada penelitian? Tahu. Kemudian 4.3-nya juga enggak bisa, itu 33, 34 membuat model proses sintesis protein.
DNA, sintesis protein, peran DNA, gen, dan kromosom dalam proses pewarisan sifat. Nggak usah di belakangnya dibuatkan dalam proses pewarisan sifat, nanti bingung itu. Model sintesis protein saja selesai itu. Jadi kalau dia model sintesis protein, berarti nampak di sana bagaimana DNA, gen, kemudian kromosom untuk menjadi ini, mulai dari model sintesis, proses sintesis protein. Nah ini harus diinikan, harus lebih konkret. Ini model sintesis protein ini dalam bentuk apa? Video kah, misalnya gambar atau animasi atau apa yang mau dibuatkan. Kalau model saja bisa jadi seperti torso begitu ya, seperti dibuat dari tanah liat gitu ya. Gambar sel, proses sintesis protein itu juga bisa. Jadi ini harus dijelaskan yang mau diminta itu apa. Model proses sintesis protein ini misal dalam kurungnya bisa video, bisa animasi, bisa apa gitu ya. Bisa torso gitu. Baik, Nah, Bu. ini yang perlu diapakan. Jadi dalam menerjemahkan KD4 itu jangan terlalu banyak indikatornya. Coba geser lagi ke atas. Ini ada 4 dibuatkan ya. Ada 4 indikator pencapaian kompetensinya. Terlalu sulit. Jadi cukup 2 saja. Yang mana yang bisa atau yang mana yang mungkin untuk dikerjakan. Nah, di sini 1 dan 4 yang bisa kita kerjakan, yang 2 dan 3 berarti tidak bisa. Itu untuk SMA tidak bisa dikerjakan yang 2 dan 3. Lalu indikator penilaiannya, ini indikator penilaian. Bu, izin Ya. menanggapi, Bu, yang terkait Ya. praktikum isolasi DNA itu nanti peserta didik praktikumnya mengenai buah-buahan, Bu. Bisa buah pepaya atau stroberi atau naga, nanti jadi buah itu dihaluskan, kemudian diberi alkohol kayak gitu, Bu. Jadi cuma sederhana. Lalu diapakan? Nanti diamati, Bu, jaringan buah-buahannya itu. DNA, terdapat DNA atau tidak. Bagaimana mengamatinya? Ya. Kalau buah-buahan itu ada DNA, apa, Bu? Kalau nanti hasil akhir dari praktikum itu kalau teramati DNA-nya akan timbul benang-benang halus, Bu, pada buah-buahan yang diberi alkohol yang sudah dihaluskan juga. Itu bisa dilakukan di SMA atau enggak? Tunggu dulu, itu serius tuh. Benang-benang halus apa tuh maksudnya? Kami genetika, Bu. Soalnya di mata kuliah genetika udah belajar kayak gitu juga, Bu, praktikum. Jadi dihaluskan, lalu diberi alkohol gitu? Iya, Bu. Setelah itu? Setelah itu dituang. Dibiarkan begitu saja? Pakai deterjen sama garam, Bu. Oke. Dalam mata kuliah genetika dilakukan seperti itu? Iya, Bu. Oke, apakah itu isolasi DNA? Ya enggak apa-apa kalau memang bisa gitu ya. Kalau memang sudah bisa dilakukan dan bisa dikerjakan ini, tapi namanya pakai isolasi DNA. Membuktikan bahwa makhluk hidup itu punya DNA barangkali. Kalau isolasi berarti kan DNA-nya diambil. Isolasi itu dipisahkan gitu ya. Dipisahkan dari yang lain. Apakah ini memang terpisah?
Halo. Izin menjawab, Bu. Ya. Yang pakai buah pepaya tuh isolasinya pada tumbuhan, Bu. Kalau yang pada hewan atau apa tuh nggak bisa dipakai yang ini, Bu. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Maksudnya isolasinya tuh pada tumbuhan yang pakai metode sederhana tuh, Bu. Kalau di genetika, Bu. Nah, baik. Kalau memang bisa. Yang saya tanyakan, apakah memang ini istilahnya isolasi? Kalau isolasi, itu kan nanti DNA-nya itu diambil, dipisahkan dari yang lain gitu ya. Misalnya dipisahkan dari komponen sel yang lain. Atau ini praktikumnya hanya melihat ada DNA atau tidak gitu. Iya, Bu, hanya melihat ada Nah, DNA gitu ya. tidak, bukan Jadi isolasi. istilahnya membuktikan bahwa dalam sel ada DNA, mungkin begitu ya. Membuktikan bahwa di dalam sel tumbuhan ada DNA. Itu cobaan membuktikan bahwa dalam sel ada DNA, bukan mengisolasi DNA. Baik, kalau itu memang bisa dikerjakan, ya enggak apa-apa, silahkan kerjakan. Nah, selanjutnya, tunggu, belum selesai lagi, saya lihat dulu. 19 skor, penilaian produk kesesuaian isi. Ini untuk produk ya, ada penilaian produk, estetika, kreativitas. Baik. Lalu penilaian apa lagi? Produk. Terus lanjut bawah. Nah ini tunggu. Ini apanya? Ini rubriknya. Pemilihan bahan bekas. Kenapa bahan bekas ini? Coba lihat instrumennya di atas. Instrumennya di atas. Pemilihan. No. Bawah. Instrumennya. Instrumen nah ini. Instrumen ini. Aspek penilaian produk. Produknya. Pemilihan bahan bekas sesuai dengan prosedur. Mengapa bahan bekas ini? Karena diharapkan memang model helix ini memanfaatkan bahan tidak terpakai gitu. Iya, Bu. Oke. Memang dari bahan bekas yang tidak terpakai. Oke, lanjut bawah. Pemilihan bahan bekas menggunakan bahan bekas yang tidak berbahaya sesuai prosedur. Rubrik. Tunggu. Ini jawabannya ya tidak gitu ya. Skornya 21. Nah, isi kesesuaian dengan isi materi ini mungkin kebenaran konsep ya. Yang penting di sana produk dibuat sesuai dengan konsep apa namanya? Bukan dengan pokok bahasannya, tapi produk
produk, bisa saja kan dia membuat model DNA tetapi konsepnya salah gitu ya. Dia dilihat sepintas lalu betul apanya, mungkin warnanya bagus, mungkin tetapi konsepnya salah, maka dia jadi salah ya. Ini bagaimana kita membuatkannya, produk yang dibuat memiliki konsep yang benar atau konsep yang benar. Produk yang dibuat sesuai dengan konsep atau sesuai dengan konsep DNA ya, konsep DNA. Produk yang dibuat kurang sesuai. Jadi konsep bukan dengan pokok bahasannya ya Vira ya, tetapi dengan konsep DNA-nya. Baik, Bu. Oke, justru yang paling penting itu di yang nomor 2 ini, kesesuaian dengan konsep. Estetika produk boleh, kreativitas, oke boleh. Baik, bisa lanjut. Terus ke bawah. Ini praktikum. Tunggu. Tolong geser ke atas lagi. Saya belum lihat. Terus, nah, persiapan pelaporan. Tunggu dulu. Pelaporan tadi kan dibuat tersendiri ya, apanya indikatornya? Iya, Bu. Nah, kalau dia dibuat tersendiri, buat instrumennya tersendiri pula. Jangan digabung di dalam ini. Karena indikatornya satu, kecuali kalau indikatornya dijadikan, karena indikatornya 2 ya. Jadi kalau dijadikan satu, nah itu cukup satu saja instrumennya. Tapi kalau dia dua indikator, maka buat 2 instrumen, pisahkan pelaporannya. Nah, lalu nanti lihat apa yang dinilai dari laporan itu ya, sama dengan produk tadi. Oke, Vira? Baik, Bu. Oke. Oke, lihat ke bawah. Oke, bisa. Terus diskusi. Kekompakan satu ya, tidak 2 itu K-nya. Keaktifan dalam kelompok, kemampuan menerima penjelasan. Nah, oke, ini rubriknya. Coba lihat rubriknya. Rubrik bawah. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Kan ada kata-kata baik di sini ya. Apa? Bekerja sama menunjukkan kerjasama yang sangat baik, kerjasama yang baik, cukup baik, kurang baik. Jadi jangan usahakan tidak ada kata-kata baik-baik ini. Kita sulit menentukan mana yang sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Bisa dibuatkan menunjukkan kerjasama. Kemudian yang 3-nya apa? Kurang bekerja sama atau apa? Cukup bekerja sama. Kurang dan cukupnya. Tunggu dulu. Bekerja sama menunjukkan kerjasama dalam kelompok, kemudian mana yang lebih banyak cukup dengan kurang. Cukup dulu ya, baru kurang. Cukup 3, kurang 2, 1 tidak bekerja, tidak ada kerjasama dalam kelompok. Jadi nomor 1 menunjukkan kerjasama, yang kedua cukup kerjasama, yang ketiga kurang, kemudian yang keempat tidak ada kerjasama dalam kelompok. Tidak ada kerjasama dalam kelompok. Bagaimana membedakan cukup dengan kurang? Kalau cukup berarti sekitar 75%. Kalau ada
ada sepanjang kegiatan itu mungkin kerjasamanya hanya 75%, 50 sampai 75. Kalau di bawah 50 kita kriteriakan kurang. Kemudian kalau tidak ada ya berarti tidak ada kerja sendiri-sendiri. Nah, itu membedakan mana yang kurang dengan cukup. Nah, itu juga untuk yang lainnya ke bawah, usahakan tidak ada kata sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik gitu ya. Karena sulit untuk membedakan mana yang sangat baik, baik. Jadi langsung menunjukkan kerjasama dalam kelompok, cukup bekerja sama, kurang kerjasama, dan tidak ada kerjasama dalam kelompok. Oke, Vira, paham? Yang lain? Ya, Bu, paham. Oke, yang lain juga begitu ya dalam membuatkan rubrik ini. Oke, lanjut ke bawah. Bu, Ibu, Yep. Mau nanya, Bu, berarti nomornya ke bawah itu maksudnya 1, bukan 4 yang sangat baiknya tuh, Bu, ke 1. Iya, 4. Iya, 4. 4 yang sangat baik. Oh, 4. Tadi Ibu bilang 1. Baik, Bu. Oke. Jadi 4 itu yang paling baik gitu ya. Oke. Lanjut. Sebentar baterai saya saya pasang dulu ya, sebentar ya. Kita lanjut. Presentasi. Baik. Oke, lanjut. Bawah. Nah, ini sudah diapakan?
Baik, oke. Sudah habis ya. Baik, kita oke. Kita lihat yang nomor sebelum Zafira siapa? Nah ini Fadiah, nggak tahu ini Bu kenapa apanya nih kok jadi bergabung-gabung seperti ini tulisannya? Itu Anda, karena dia hah? beda Word-nya kayaknya Bu, beda Windows apa laptopnya. Kenapa? Ini dari laptop Hanin ke laptop Uti Bu. Jadi laptop sekarang laptop siapa? Putri Bu. Putri, Bu. Oke. Jadi ini mungkin apanya beda ya Word-nya sehingga berserak-serak seperti ini. Baik. Ini menyajikan data tentang ciri-ciri, kan disuruh menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Kalau menyajikan data tentang ciri-ciri ini kira-kira bentuknya apa ini? Laporan. Kalau laporan ini bukan produk ya. Laporan ini portofolio kan? Bukan portofolio, tapi penilaian. Iya portofolio ya. Kalau produk berarti itu kan ada yang. Nah, di sini membuat produk pemanfaatan bakteri dalam proses. Nah, ini maksudnya apa ini? Melakukan kegiatan praktikum gitu. Membuat produk pemanfaatan bakteri dalam memanfaatkan bakteri dalam pembuatannya. Misal pembuatan apa? Pembuatannya apa? kegiatan, Makanan kah? Pembuatan minuman kah atau apa? Makanan, Bu. Nah, ya, jelaskan makanannya apa gitu ya. Harus tahu. Membuat produk yang memanfaatkan bakteri dalam membuat produk atau membuat langsung saja membuat makanan atau membuat minuman yang memanfaatkan bakteri dalam proses pembuatan. Dalam prosesnya memanfaatkan bakteri. Membuat makanan yang memanfaatkan bakteri. Titik. Tidak usah dibuatkan dalam proses pembuatannya. Pastinya dalam proses pembuatannya gitu ya, memanfaatkan bakteri. Nah, ini kalau disuruh anak melakukan praktikum, berarti tiap anak akan membuat berbeda gitu. Tiap kelompok buat berbeda. Maunya apa? Rencananya sama saja, Bu. Sama. Kalau sama, ini saja melakukan praktikum tentang pembuatan tadi kuku, melakukan praktikum pembuatan HP, melakukan praktikum pembuatan apa gitu yang memanfaatkan bakteri gitu ya.
Kalau tape bukan bakteri ya, itu jamur, yeast. Kalau yang makanan ini nata de coco yang paling ini ya. Atau cuka apel itu bisa tuh. Atau yogurt dadih, nah itu bisa. Nah, jadi langsung saja tidak proyek jadinya melakukan praktikum pembuatan dadih, ya, atau melakukan praktikum pembuatan nata de coco bisa. Jadi bukan proyek. Kalau dia proyek, Anda belum bisa tentukan, misalnya yang proyek itu misalnya begini, di suatu daerah penghasil kelapa atau penghasil apa ya, kalau kelapa berarti kan kelapanya dibawa dalam bulat-bulat gitu ya. Yang kelapa yang dicongkel ini apa namanya? Yang dikeringkan itu? Kopra. Masih ada orang bikin kopra. Anda tahu kopra enggak? Pernah dengar, Bu. Pernah dengar, tapi tidak tahu. Karena sekarang orang enggak perlu kopra ya, karena sudah banyak sawit gitu ya. Kopra itu kelapa itu dicongkel lalu dikeringkan gitu. Dikeringkan, nah itu nanti dijadikan untuk minyak kelapa. Jadi tidak lagi perlu banyak memakan api, menghabiskan yang banyak itu kan dihidupkan pakai api atau gas, kayu gitu ya. Gunanya untuk menguapkan airnya sampai nanti keluar minyaknya. Jadi memisahkan minyak dari airnya. Nah, itu yang banyak makan energi. Nah, kalau dibuatkan menjadi kopra, kelapa itu dicongkel dari apanya lalu dikeringkan, nanti kadar airnya kan jadi berkurang sehingga pada saat dia diperas langsung keluar minyaknya gitu. Nah, itu maksud pembuatan kopra. Tapi sekarang karena minyak kelapa ini tidak lagi begitu banyak dipakai orang. Sekarang kelapa kan lebih banyak untuk langsung santannya atau buah kelapa muda justru yang lebih banyak. Maka kopra tidak begitu banyak. Nah, yang banyak itu kalau kita lihat di pasar, misalnya salah satu pencemar di pasar raya Padang adalah air kelapa. Nah, air kelapa yang terbuang begitu saja, air kelapa dibuang ya kan nanti lama-lama memfermentasi, asam kan, baunya asam. Nah, itu yang mencemari. Lalu kita buatkan permasalahan itu. Jadi salah satu masalah di pasar-pasar tradisional adalah air kelapa yang dibuang sembarangan sehingga mengotori selokan dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Lalu silahkan kalian buatkan perencanaan apa yang bisa dilakukan dengan air kelapa yang dihasilkan oleh pedagang-pedagang yang menjual santan kelapa sehingga tidak mengotori selokan-selokan yang ada di sekitar pasar tradisional ya. Nah, itu baru proyek. Jadi kalau begitu air kelapanya harus dimanfaatkan, tidak boleh dibuang. Karena cara memanfaatkannya mungkin ada macam-macam. Lalu dia membuatkan perencanaannya, si A akan memakai air kelapa ini begini, atau si yang lain membuatkan bagaimana caranya pengolahan supaya air kelapa ini tidak dibuang ke selokan, tapi ada pemanfaatan yang lain, gitu ya. Nah, itu yang proyek. Tapi kalau di sini sudah ditentukan dia mau membuat makanan, kita sudah tentukan makanannya apa, nah itu bukan proyek. Paham? Siapa ini tadi? Hanin ya? Ya Bu, paham Bu.
Paham ya? Jadi di sini buatkan langsung, kalau mau proyek seperti itu buatkan. Tapi kalau dia tidak, hanya praktikum, jadi buatkan saja, melakukan praktikum pembuatan dadih dari susu kambing misalnya, atau dadih dari susu sapi. Yang dadih itu sebenarnya kan yang banyak itu dari di tradisional kita dari susu kerbau, tapi susu kerbau kan sulit. Yang banyak itu susu sapi. Nah, kalau dadih itu dibuatkan dari susu sapi saja misalnya, nah itu bisa dibuatkan praktikumnya. Oke, jadi kegiatannya penilaian praktikum ya, kegiatan praktikum. Penilaian kinerja. Oh ya, saya selipkan keterampilan itu banyak yang bisa dinilai dari keterampilan itu, dan aspeknya banyak. Ada penilaian kegiatan praktikum. Kalau yang dinilai itu kegiatan praktikum, maka yang kita nilai adalah asesmen kinerja. Kinerjanya pada saat dia berpraktikum. Nah, bisa juga penilaian tadi yang ditampilkan tadi menilai kegiatan diskusi. Asesmennya juga asesmen kinerja, tapi yang dinilai kinerja pada saat berdiskusi. Apa saja yang dinilai pada saat berdiskusi? Tadi sudah ditampilkan pada yang pertama kita bahas tadi. Kemudian ada lagi yang termasuk juga keterampilan penilaian produk. Penilaian produk. Yang dimaksud dengan produk di sini adalah hasil pembelajaran. Misalnya kita meminta ini. Kalau tadi saya sebutkan tadi misalnya membuat apa ya? Kalau itu jamur misalnya membuat media yang terdiri dari berbagai macam jamur kayu misalnya. Di jamur kayu itu kan keras-keras, lalu itu diambil, dikoleksi, lalu disusun sedemikian rupa sampai seperti suatu model atau apa gitu ya. Mungkin pakai kayu, lalu ditempel di kayu itu jamur-jamur yang bermacam-macam dengan teknik tertentu. Lalu nanti itu dijadikan pajangan. Nah, itu nampak di sana bahwa bermacam-macam jenis jamur yang tumbuh pada kayu. Ya. Nah, itu itu produk yang dinilai produk. Atau membuat model sel misalnya. Atau membuat model sintesis protein. Membuat video tentang sintesis protein. Membuat poster tentang bahaya narkoba misalnya, membuat leaflet tentang bahaya merokok misalnya. Nah, itu yang dinilai itu produknya, atau membuat media PPT tentang apa, gitu, terserah. Yang dinilai produknya. Kalau yang dinilai produk, ingat kita bukan mata kuliah keterampilan. Kalau orang keterampilan yang dinilai dilihat produknya saja. Bagus tidak, warnanya menarik atau tidak. Bagi kita di biologi, memang bagus, menarik, tidak gambarnya itu atau warnanya itu dinilai, tetapi nilainya tidak sebesar kebenaran konsep. Nah, jadi ada satu lagi yang dinilai kalau kita dalam biologi untuk nilai produk. Konsepnya benar atau tidak. Misalnya membuat gambar model sel misalnya yang sering kalau Anda pergi ke laboratorium banyak sekali model-model sel yang dibuat oleh mahasiswa. Dibuatkan model sel lalu di tengah-tengahnya ada nukleus, ada kromosom di dalamnya berjejer-jejer. Nah, di sana kalau ada nukleus, kalau digambarkan kromosom, konsepnya jadi salah. Kenapa? Karena kromosom itu baru kelihatan kalau dia tidak dinding-dinding nukleusnya sudah
ini dalam apa namanya sudah diurai. Pada saat sel mengalami mitosis baru nampak dia kromosomnya. Tapi pada saat sel istirahat pada interfase, maka kromosom tidak dalam bentuk kromosom, tetapi dalam bentuk benang-benang kromatin. Ya, nah itu yang dinilai di sana kebenaran konsepnya benar atau tidak. Maka dalam produk-produk dalam mata pelajaran biologi harus diperhatikan yang paling besar persentase penilaiannya adalah pada kebenaran konsep. Nah, tadi saya lupa melihatnya kebenaran konsepnya berapa persen ya. Jadi tolong lihat lagi nanti Vira tadi apakah sudah besar kebenaran konsepnya presentasinya dibandingkan dari estetikanya, menarik atau tidak menariknya. Oke, itu yang perlu saya tambahkan pada penilaian keterampilan. Kemudian proyek tadi sudah diapakan kalau proyek itu untuk mengatasi masalah yang sebenarnya terjadi gitu. Seperti tadi air kelapa banyak mencemari pasar gitu sehingga pasar jadi bau. Nah, bagaimana caranya supaya air kelapa ini tidak mengapakan? Nah, silahkan anak membuat perencanaannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, apa hasilnya. Nah, itu dilaporkan. Mulai dari perencanaan, guru menilai, perencanaannya dinilai, proses dia mengerjakan dinilai, sampai nanti hasilnya dinilai. Lalu dia mempresentasikan, kalau proyek itu mempresentasikan hasil proyeknya ini di hadapan ahlinya. Jadi seperti skripsi ya, skripsi itu bisa dianggap sebagai proyek. Nanti hasil dari skripsi Anda itu Anda pertanggungjawabkan di depan penguji. Nah, itu yang proyek ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya tidak sampai ke sana jangan dibuatkan proyek. Dan proyek ini tidak boleh setiap mata pelajaran proyek gitu ya. Kenapa? Waktunya banyak. Habis waktunya nanti untuk mengerjakan proyek semuanya. Jadi misalnya untuk semester sekarang biologi buat proyek, ya sudah. Berarti fisika, kimia jangan. Semester depan kimia lagi yang bikin proyek. Boleh gitu. Paham ya? Halo. Jadi ada orang yang enggak nih. Oke. Oke, terus ke bawah. Jadi ini yang proyeknya ditukar ya, bukan proyek tapi praktikum. Terus ke bawah. Dan nanti tukar ini aspek yang dinilai terus ke bawah. Nah, ini yang bagi saya yang mengatakan sama seperti tadi, untuk rubrik ini hindari kata-kata baik, ya tidak baik. Nah, di sini yang perlu dihindari kata-kata lumayan. Nah, ini yang bagi saya tadi. Lumayan, tugas dikerjakan lumayan sesuai. Nah, ini lumayan ini gimana apanya? Bagaimana yang mengatakan lumayan itu? Ini kata-kata yang tidak bisa diukur, tidak bisa diperkirakan seperti apa yang lumayan. Lumayan menurut Anda belum tentu menurut saya. Atau bagi saya sudah lumayan, bagi Anda belum tentu gitu ya. Nah, jadi hindari kata-kata yang seperti itu. Misalnya tadi yang pakai lumayannya apa nih? Kebenaran dan kesesuaian tugas yang dikerjakan serta ketepatan pengumpulan. Oh, jangan digabung seperti ini. Kebenaran dan kesesuaian tugas dengan apa? Dengan konsep kebenaran konsep produk yang atau apa tadi? Kesesuaian konsep dengan materi gitu ya. Nah, jadi ini harus ditukar ini
Hanin nomor 1 ini kebenaran dan kesesuaian tugas yang dikerjakan serta ketepatan pengumpulan. Tolong ketepatan pengumpulan ini jadi satu-satu lagi, jangan digabung dengan ini. Nanti payah kita menilainya. Jadi kebenaran konsep, 1 kebenaran konsep. Nah, nomor kriteria penilaiannya konsep salah misalnya 1 nilainya. Kemudian konsep dari misalnya dalam MAPA itu ada berapa konsep, payah juga kita ini sebenarnya ya. Konsepnya ada 10, maka sedikit konsep yang sesuai. Sebagian besar konsep sesuai. Semua konsep sesuai gitu ya. Semua konsep, kalau semua konsep yang ada pada produk itu sesuai, maka nilainya 4. Kalau sebagian besar sesuai, itu nilainya 3. Kalau sedikit yang sesuai, maka nilainya 2. Tidak ada yang sesuai, nilainya 1. Itu membuatnya ya. Hanin? Iya, Bu. Oke. Yang lain juga itu jangan pakai kata lumayan-lumayan gitu ya. Itu enggak boleh dalam membuat rubrik. Oke, lanjut. Masih ada? Udah habis? Habis, Bu. Nah, bagaimana cara menilainya ini? Tadi punyanya Vira sudah menampilkan ya bagaimana cara menilai, memberikan skornya ya. Iya. Berapa nilai akhirnya gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang laporan membuat laporan tadi, dia termasuk produk atau portofolio, Bu? Portofolio. Oh, baik, Bu. Bukan produk. Kalau produk dinilai ininya, kerapian ini gitu ya. Oke. Siapa lagi? Izin Bu, punya Putri Bu. Oke, lanjut. Oke, 4.12 ini menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ. Mind map mengenai dampak pergaulan bebas. Nah, ini yang saya katakan tadi, jangan semuanya proyek. Proyek itu payah gitu ya. Proyek kalau membuat pamflet itu bukan proyek tapi produk. Baik, Bu. Oke. Kemudian ini membuat mind map. Nah, ini kita coba dulu menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada organ reproduksi gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini harusnya anak melakukan penelitian ke rumah sakit mungkin ya, atau ke puskesmas. Seberapa besar orang menderita gangguan penyakit pada alat reproduksi gitu ya, akibat pergaulan bebas. Nah, di sini kita harus apakan? Misalnya pergaulan bebas di sini apa sakitnya? Sakitnya misalnya sifilis, atau sakitnya kalau HIV sekarang tidak bisa pula dia pakannya. Boleh juga HIV. Jadi kita buatkan penyakitnya, jangan dibebaskan begitu saja.
Misalnya penyakitnya HIV atau penyakitnya sifilis. Kita adakan anak observasi ke puskesmas di mana dia berada. Misalnya saya di Lubuk Buaya, maka lakukan observasi di puskesmas Lubuk Buaya. Ada tidak penderita HIV yang terdeteksi di puskesmas Lubuk Buaya? Kalau ada, lalu nanti lanjut umurnya berapa gitu ya, latar belakang keluarganya bagaimana, gitu. Sehingga kita punya data bahwa penderita HIV itu mungkin umurnya sekitar 30 tahun atau berapa gitu ya. Nah, dia pencandu narkotika atau pencandu minum-minuman atau macam-macam gitu ya. Atau mungkin tidak ada sama sekali, sehingga kita bisa lihat dari mana dia dapat gitu ya. Berdasarkan observasi itu nanti si B melakukan di puskesmas mana air tawar, si C melakukan di puskesmas Tunggul Hitam, kemudian D melakukan di puskesmas Bungus misalnya. Sehingga kita dapat data untuk Kota Padang. Nah, dari sana baru kita buatkan menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas. Ternyata untuk Kota Padang dari sekian puskesmas yang dilihat ada sekian kasus HIV. Nah, itu laporannya. Jadi ini menyajikan hasil analisis ini berupa laporan observasi yang diminta itu sebenarnya laporan observasi tentang dampak pergaulan bebas terhadap penyakit di sistem reproduksi. Paham? Yang lain-lain itu maksudnya. Jadi kalau diminta ada KD-nya seperti ini, berarti dia melakukan observasi. Nah, observasi kalau ini berarti di rumah sakit. Rumah sakit yang paling mudah dijangkau puskesmas. Kita tinggal minta data, ada tidak? Kalau enggak ada ya udah stop. Kalau ada baru lanjutkan. Ya. Nah, setelah itu baru dilanjutkan berupa laporan observasi. Berarti yang dinilai adalah portofolio. Laporan observasi tentang berbagai sistem atau berbagai penyakit kelainan pada sistem reproduksi akibat pergaulan bebas. Itu laporannya. Jadi laporan satu kelas saja cukup, tapi masing-masing harus memberikan kontribusi terhadap ininya, atau masing-masing kelompok buat laporan dari puskesmas Buaya seperti ini, puskesmas ini seperti ini, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Kemarin pada mata kuliah apa ya? Pada saat seminar biologi, seminar nasional kemarin, kita melakukan ini mahasiswa yang mata kuliah parasitologi, itu melakukan penelitian-penelitian sederhana, lalu diseminarkan. Nah, Anda juga bisa begitu. Lakukan penelitian-penelitian sederhana dengan ini, aku lakukan diseminarkan. Oke, jadi ini yang dinilai adalah laporan observasi kalau sesuai dengan KD ini. Itu ya. Siapa ini? Putri. Putri, Bu. Oke. Iya, Bu. Itu ya. Diperbaiki ini indikator keterampilan. Baik, yang nomor 1 tadi siapa? Maaf, Bu, ini aja, Bu. Iya, yang di Putri. Berarti ini harus diperbaiki ya, Putri ya. Kalau ini yang diminta itu laporan observasi, berarti penilaian portofolio, nah perbaiki ke bawahnya ya. Iya, Bu. Nah. Oke, silakan yang nomor 1 tadi siapa? Punya Lili lagi, Bu. Ya, silakan.
Nah, ini coba lihat 4.7 bawah. Tolong geser ke bawah. Nah, menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Hasil investigasi. Investigasi berarti penyelidikan ya. Penyelidikan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penyelidikan? Kita batasi nih. Menyajikan laporan hasil penyelidikan tentang kita pilih menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur. Titik. Menyajikan laporan hasil investigasi tentang peranan jamur atau tentang pemanfaatan jamur di mana? Kota Padang, terlalu luas. Kalau silakan nanti pada anaknya di kelurahannya ada tidak yang memanfaatkan jamur. Misalnya, kalau daerah-daerah tertentu yang memanfaatkan misalnya jamur dibuatkan, dibudidayakan untuk jadikan sayur misalnya ya. Untuk meningkatkan ekonomi. Sekarang kan banyak ya membuat jamur jamur merang, jamur tiram, jamur apa itu namanya seperti kancing baju itu jamur kancing, jamur shiitake gitu ya. Nah, itu kan banyak yang dibudidayakan orang. Nah, itu bisa dijadikan ini laporan hasil investigasi tentang pemanfaatan jamur dalam kehidupan. Kalau mau investigasi tentang keanekaragaman jamur berarti dia harus meneliti ke labor-labor yang meneliti jamur ini. Misalnya keanekaragaman jamur yang ada di Lembah Anai misalnya. Nah, ada enggak penelitian orang yang melakukan itu? Nah, itu dia berdasarkan penelitian Sianu. Jadi ini melakukan studi literatur jadinya. Kalau mau itu. Nah, jadi sebenarnya kalau menyajikan laporan investigasi keanekaragaman jamur, kalau mau praktikumnya berarti mengisolasi jamur. Atau di sini, ini siapa nih? Leli Ambela Mayanda yang membuat ini? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, di sini membuat pamflet tentang jamur beracun. Kalau membuat pamflet itu oke. Menyajikan laporan hasil investigasi tentang peranan jamur dalam kehidupan. Bisa? Peranan jamur berarti ada jamur yang beracun. Walaupun tidak pas betul dengan apanya ya, KD-nya ya. Atau bisa enggak dilakukan terlebih dahulu? Tapi berat untuk anak SMA. Anak-anak bisa enggak melakukan investigasi, lalu dia tanya ke labor-labor atau cek di mana nih namanya, di Google Scholar tentang penelitian orang mengenai jamur beracun ini, lalu dia buatkan nanti berdasarkan kajian di Google Scholar, maka ditemukan bahwa jamur-jamur beracun ini ada A, B, C, D, lalu jangan-jangan nanti dibuatkan jamur beracun, tapi jamur beracun ini tidak ada di Indonesia misalnya. Nah, yang saya takutnya itu. Jadi ini bisa membuat pamflet atau brosur tentang jamur beracun. Nggak usah banyak-banyak jamur beracun aja. Kalau jamur beracun atau jamur yang bisa dimanfaatkan, bisa bagaimana caranya ini dibuat jadi yang berbeda gitu, maksudnya
Leli, ini pamflet tentang jamur beracun atau tentang jamur yang bisa dimanfaatkan. Jadi atau di sini dia bisa pilih. Kalau ini kan jamur beracun dan berarti 2 dia buat nih kan? Iya, Bu. Nah, jadi buatkan atau di sana. Baik, Bu. Kemudian kalau itu memang produk itu yang dibuat keanekaragaman jamur. Kalau sudah produk itu satu, udah yang di bawah ini enggak usah. Baik, Bu. Kemudian siswa dapat melakukan praktikum membuat makanan yang memanfaatkan jamur. Praktikum pembuat pengolahan makanan yang memanfaatkan jamur. Oke, enggak apa-apa. Nah, jadi berarti 2 saja yang apanya ya. Nggak usah banyak-banyak. Dah. Jadi yang penting di sini, oke, yang lainnya nanti sesuaikan dengan yang sudah saya komentari di bagian awal ya, Lydia. Iya, Bu. Oke. Jadi yang penting di sini dalam membuat instrumen untuk penilaian keterampilan ini adalah memahami KD-nya. Baca KD itu berulang-ulang, kira-kira apa yang cocok atau yang sesuai dengan KD yang dibuat pada kurikulum. Itu ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Halo? Ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Ya, cukup. Mungkin nanti bisa diulang lagi videonya, Bu. Oke, baik. Jadi, silahkan perbaiki instrumen ini. Nanti seperti yang kemarin, saya akan buatkan di e-learning untuk memasukkan, mengupload revisi tugas. Oh ya, minggu depan mudah-mudahan kita coba untuk mid semester kemungkinan sama dengan kelas-kelas yang lain. Nanti saya diskusikan dulu dengan dosen-dosen yang lain ya. Anda ada diskusi dengan kelas-kelas yang lain, apakah mereka sudah mid semester atau belum? Belum, Bu. Belum ada. Oke, nanti kita sampaikan di WA, silakan baca WA apakah saya rencanakan minggu depan itu kita mid semester. Oke? Baik, Bu. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.